Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Palembang dan Sumatera Selatan. Wah, tetap balik lagi bersama kami di pagi yang penuh semangat ini dari Studio 2 Pal TV, menyapa pemirsa Pal TV di mana baik berada, baik yang di rumah, mungkin yang di kantor ataupun lagi di jalan. Ini program Halo Palembang edisi hari ini, hari Senin tanggal 9 ini, Oktober 2023. Masih tentunya kita berkutat dengan asap, tapi harus tetap semangat. Walaupun hari ini Cek Susan, itu diprediksi bakal turun hujan. Wow, kira-kira hujan buatan atau memang hujan nian dari lagi? Oh, bukan, apakah turun hujan, apa turun duit? Gitu kan kita tunggu ya. Bersama dengan Cek Agai hari ini. Ya, tentunya dengan aku Cek Susan, benernya buka toh Agai, kita harus waspada ya dengan kesehatan dan juga dengan cuaca kita hari ini. Yang pastinya hari ini pecahnya macet nian ini ya, karena mungkin jam sekolah anak dibunduri, mungkin jam kantor juga, tapi tetap jago kesehatan, asupan yang baik ya, terus yang bergizi dan juga olahraga yang cukup, itu pasti ya, karena sehat itu mahal. Betul nih ya, jago kesehatan, jago barang, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang ya, jangan sampai buntu lagi. Ya pemirsa, ini kita supaya olahraga tadi salah satunya itu dance ya. Itu bisa juga itu jadi salah satu olahraga yang buat kita sehat pagi-pagi itu ya. Sembari ngurus ke anak sambil joget-joget sedikit mungkin. Macam mana tuh, coba contoh itu. Tidak boleh. Karena sudah ada profesional di sini, sudah ada pakarnya. Karena Halo Palembang ini selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang berkompeten di bidangnya. Nah, hari ini kita sudah hadir ini, tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu pemirsa, ini temanya ialah Gerak Indah Sriwijaya NASA pada World Folklore Marrakesh 2023 Delegasi Indonesia di ajang dunia. Wow, luar biasa. Ini orang-orang yang luar biasa. Nah, yang mewakili Indonesia nantinya untuk menunjukkan ini nih Indonesia, ini nih tarian budaya Indonesia, budaya Indonesia. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita ada kakak, mungkin manggilnya apa? Apa Ayu? Jangan sejeng. Oh iya. Jangan tante ya. Ini ada Kak Surtianingsi M. Hum, selaku Ketua Yayasan Sriwijaya NASA Indonesia, foundernya, ownernya Sriwijaya NASA Dance School juga. Selamat pagi. Selamat Kak Surti. Panggilnya apa nih? Kak Tia aja. Oke, Kak Tia. Oke. Kok lagi ada Kak Ardi Yusuf Setiawan SPD, asisten koreografer teacher di Sriwijaya NASA Dance School. Halo Kak Ardi. Jiwa aneh kalau penari itu, wah luar biasa ini ya. Kejiwaan keren, bagus badannya. Iya. Kak Surti, Kak Tia sama Kak Ardi ya, sudah berapa lama Kak kira-kira yayasan ini dewe? Terus apa sih motivasinya pengen buka, kira-kira apa memang pengen dari dulu atau memang pengen supaya di Palembang ini nih seninya juga, seni tarinya tuh lebih bermacam-macam lagi. Oke, jadi dari 2016 kita mendirikan itu tanggal 15 Juli 2016. Nah, ini sebenarnya sebuah harapan dari kami bahwasannya seni tari dari Sumatera Selatan itu bisa berkembang dan tumbuh lebih pesat lagi gitu. Jadi tidak hanya kita itu berkutat di tari sambut, tetapi juga bisa bersaing lagi dengan dengan negara-negara lain, bahwasannya kita tuh punya kebudayaan yang itu luar biasa gitu kalau digali dengan lebih maksimal. Nah, itu sih lebih ke sana. Lalu sebagai penuangan wadah ekspresi anak-anak muda khususnya di Sumatera Selatan ini, agar mereka itu bisa tahu bahwasannya dengan mencintai kebudayaan sendiri itu kita bisa melanglang buana gitu. Nah, itu lebih ke arah sana. Jadi seni tradisi atau kebudayaan dari Sumatera Selatan itu sendiri tidak hilang dimakan zaman. Nah, gitu. Jadi genrenya ini lebih ke mana tuh? Atau bermacam-macam di situ? Kalau kelas di sana bermacam-macam, karena kayak misal kita belajar olah tubuh itu untuk penguatan tubuh gitu. Lalu kita belajar seperti modern dance, kita mengenal yang namanya ritme. Lalu mengenal yang namanya variatif gerak yang dalam beberapa ketukan itu bisa berganti-ganti gerak. Nah, sedangkan kan kalau tradisi dia lebih kepada dalam beberapa hitungan itu cuman satu gerak aja gitu. Tapi dengan kita mengenalkan berbagai macam tarian itu,
kekayaan intelektual dari anak-anak itu banyak gitu. Nah itu sih. Jadi banyak belajar ya dari berbagai sumber. Betul, perbendaharaannya juga banyak. Tia sendiri udah lama? Jadi penari. Udah lama cantiknya. Hehehe. Saya udah lama. Udah lama hobi nari. Memang Apa Cak memang itu. nari? Iya, memang Cak itu. Memang Cak itu Kak Aga ini. Masih pagi ya? Iya masih pagi kalau Cak itu di obat dimakan terus. Efek ya? asap yuk. Jadi Cak itu ya. Kalau menari sih karena dulu kuliah juga di seni tari di UNY di Jogja, jadi emang mengarah ke sana profesionalnya. Oh itu ditekuni dari kuliah. Tapi hobi nari sendiri emang dari kecil ya? Dari kecil saya tuh suka nari India malahan. Oh, dari kecil hobi nari. Kalau Hagai dari kecil hobi bohong ya? Hobi ngelantur. Hobi nari. Hobi tari India ya? Oh, Itu lebih ke tari India. Kok bisa hobi India karena emang nonton film India atau apa? Iya, karena kan kalau waktu kecil kan saya belum tahu yang namanya tari-tari tradisi itu seperti apa. Tradisional ya. Kita cuma lihat TV kan Lihat ya? TV, lalu wah ini Seneng. asik nih kayaknya kayak gitu. Nah lalu ke hip hop. Oh, dulu, ke hip hop. dulu sebelum masuk kampus di UNY? di UNY, saya tuh penari hip hop. Oh, Jadi emang ke modern dulu baru ke tradisi. oh, baru ke tradisional. Jadi emang dari pribadinya sendiri udah dari kecil tuh udah kaya akan genre ya, dari India, hip hop sampai ke tradisional lagi. Jadi memang galau-galonya dikenal ke galau ya. Iya, Cak betul. itu. Oke. Ini Mas Pulo, Kak Ardi. Bro. Kalau Kak Ardi ini sudah berapa lama gabung di Sriwijaya Nasada? Awal gabung itu 2019. Jadi pas 2019 itu ada rekrutmen buat tampil di Festival Sriwijaya. Nah, abis Festival Sriwijaya itu baru diminta gabung sama Mbak Tia kan, untuk gabung ke tim profesional Sriwijaya Nasa. Nah, jadi sejak saat itu jadi tim profesional nih di Ngajar di situ. Ya. Oke. Ngajar apa? Matematika, bahasa Inggris? Wah, ini sekolah tari. Oh iya. Sekolah tari. Ngajarnya genrenya apa? Tradisional, Lebih hip ke hop. tradisi sih. Oh, Ya. tradisi ya. Oh, yang tradisional nih tari Pas. sambut, Sambut, ya, tari ya. pagar pengantin kalau gini. Nah, ini Kak Tia. Ini kan ngomongin tentang Indonesian jadi delegasi Indonesia lah ya di World Folklore Daya Marrakesh 2023 di Kerajaan Maroko. Cak Mano bisa Cak itu? Bisa ikut ataupun mewakili Indonesia lah ini berarti kan ya? Oke. Nah, Cak Mano itu kira-kira? Jadi awalnya itu kita itu dilihat sih di medsos. Oh, oke. Jadi kita mengajukan, terus dikurasi dari pemerintah sana Maroko. Lalu dia kurasi bener nggak ini kan, apakah nanti, karena di sana itu kita difasilitasi mulai dari penjemputan, kemudian mulai dari makan di hotel, lalu jalan-jalan, semuanya ketika di negara Maroko itu kita difasilitasi. Jadi emang dia harus mengkurasi, setelah lulus kurasi lalu diberikan undangan. Nah, undangan ini kita ajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, itu juga kita melalui tahap kurasi, mulai dari proposal, kemudian kurasi masing-masing anggota. Nah, gitu. Jadi ada namanya program, ini namanya EBKIB. Jadi fasilitasi bidang kebudayaan interaksi budaya internasional. Jadi emang kalau di Kementerian Kebudayaan itu lagi fokus kepada pemajuan kebudayaan. Nah, itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Jadi memang mereka fokus untuk mengenalkan, mempromosikan budaya Indonesia ke kancah internasional. Nah, jadi setelah kita lolos kurasi, nah kami itu dapat nomor 8.502. Wow. Iya. Artinya antrian kami ke 8.000 gitu kan. Nah, yang lolos saya nggak tahu berapa kalau di Indonesia ini, tapi kami mengajukan di Marrakesh itu alhamdulillah lolos. Nah, yang kami ajukan 13 orang, yang yang lolos itu 8 orang. Jadi kita difasilitasi untuk pembiayaan tiket dari pemerintah Indonesia. Jadi fasilitas selama Pusat akomodasi di itu ya? sana itu Kementerian. dari Kerajaan Maroko ya. Iya. Kalau berangkatnya dari Kemendikbud, pemerintah Indonesia. Ya. Berarti memang pemerintah juga fokus
sedang mempromosikan lah ya budaya-budaya betul. Indonesia ini. Jadi yang berangkat orang 8 atau 13 jadinya? 8 untuk penari. Nah, yang pemusik itu dari Belitung. Nah, dari Belitung juga dapat undangan. Nah, kita satu tim. Jadi kalau seluruh tim kita itu ada 13 orang antara pemusik dan penari. Gitu. Pemusik itu artinya pakai alat musik Iya, giringinnya. kita bawa alat musik langsung. Alat musik apa itu? Ada gendang Melayu, ada gambus, ada biola, ada apa lagi ya? Piano, akordeon gitu. Jadi emang musik live kita nanti. Wow. Jadi memang biasa. musiknya pun adalah musik-musik tradisional nih ya yang dipamerkan. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak? Ini sebenarnya apa sih World Folklore Dance Marrakesh ini? Jadi Event apa? itu event kolaborasi dari folklore-folklore yang ada di dunia, gitu. Jadi di situ pusatnya di Marrakesh, panitianya Marrakesh. Jadi dia perayaan sebuah kolaborasi budaya gitu. Jadi tidak hanya Indonesia, ada 20 negara lebih. 20 negara Lebih. yang akan menampilkan masing-masing budayanya ya. Iya, betul. Dan perwakilan Indonesia adalah Dari Sriwijaya Nasa. Sriwijaya Nasa dari Wong Kito Galo. Oh, iya. Wow, ini satu pencapaian yang sangat luar biasa ini ya. Ini udah dipilih dari kapan ini Sriwijaya Nasanya? Tia? Bulan Maret. Bulan Maret. Iya. Jadi persiapan sampai ini berangkatnya minggu depan kan? Iya, minggu depan. Betul ya. Oke. Ini Akan lancar, anggotanya yang 8 itu termasuk Iya. gurunya juga? Oh, termasuk. Iya. Termasuk kami. Termasuk kami. Yang tim profesional Iya. juga Iya, ya. betul. Luar biasa. Nah, siap ikat kepalanya kan? Pakai gendut. Itu yang ditampilkan istilahnya tuh semua genre yang ditampilkan atau satu genre aja biasanya? Kalau ini kita fokusnya kepada tari kreasi tradisi kontemporer. Jadi basicnya itu tradisi, kita kembangkan dengan kontemporer gitu, dengan semi kontemporer, sehingga sajian-sajian itu lebih menarik, tidak monoton. Karena kan kalau folklore kayak gitu dia suka yang penampilannya yang mengesankan gitu, yang meriah ya? Iya, betul. Nah, jadi di sana itu tidak hanya pertunjukan kita, jadi mulai dari parade, festival, fashion show, kemudian kita ketemu dengan wali kota sana, jadi kita chit chat di sana, bagaimana ketemu gitu kan, ngobrolin tentang negaranya, masing-masing negara. Lalu kita juga ada gala dinner di situ, kemudian ada perayaan-perayaan lagi gitu loh. Jadi tidak hanya pertunjukan. Oh iya, satu lagi saya lupa. Kita juga dijadikan narasumber di masterclass. Wow. Dibuat kelas di sana ya. Iya, workshop di sana. Jadi narasumber di situ. Butuh pendamping enggak? Kurang enggak kira-kira? Kalau baik. Melo, ayo. Tapi kalau untuk bahasa atau apa itu ada kesulitan nggak? Kalau atau ada tambahan mungkin untuk penerjemah atau apa atau enggak? Biasanya kalau di sana pakai bahasa Inggris. Biasanya kita itu kan. Nah, kalau penerjemahnya biasanya dari sana. Oke. Jadi disiapin mereka semua yang nyiapin. Iya, jadi dari untuk panitia. bahasa tidak terkendala lah Iya. ya. Kalau untuk bahasa Inggris pasti udah biasa lah ya gitu kan ya. Betul. Apalagi Cek Susan dia setiap hari. Betul. Setiap hari. Nah, folklore itu sendiri apa sih kalau boleh tahu? Mungkin dari Iya. Ardi atau mau jelasin? Apa kegiatan rutin yang memang setiap tahun ada ya diadakan atau berapa tahun sekali? Folklore itu apakah Iya. dance atau apa? Itu tuh jadi kegiatannya tuh setiap tahun ya. Ini kita sebenarnya udah 3 kali mendapat undangan. Oh. Iya. Dari Maroko ini. Iya. Ini yang ngadain memang Maroko. Iya. Kerajaan Maroko. Dari kerajaan Maroko. Jadi kita udah dapet 3 kali di 2019, 18, 19. 18, 20. Nah, 20 itu udah sebenarnya udah mau berangkat. Tapi Corona. oke. iya. Oke. Dan inilah tahunnya kalian ya. Ya, 2023 ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai perjalanan mereka bisa sampai ke benua Afrika, betul? Iya. Maroko kan Wow. Afrika Afrika ya. Utara. Dari Wow. Palembang menuju ke Afrika. Luar biasa. Jangan kemana-mana Bang Cek Wice, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Ya pemirsa, terima kasih. Balik lagi kita di Halo Palembang yang pastinya kita masih bahas tentang World Folklore Marrakesh 2023, delegasi Indonesia di ajang dunia. Apa, agak cempreng Ini suara yang tuh ya? soalnya Minum dulu. kurang minum tadi. Kurang minum ya? Iya, iya. Karena kan cuaca ini. Ini ialah salah satu ini delegasi dari Indonesia yang bakal berangkat ke Maroko untuk memperkenalkan seni budaya, pastinya seni Yes. tari Indonesia. Ini harus tahu ini, dan luar biasa lagi generasi-generasi kita ini adalah salah satu kegiatan yang positif yang harus dicontoh. Bener ya Kak Tia ya, sama Bener Kak banget. Ardi ya. Betul. Dan ini membuktikan bahwa dari Palembang, dari Sekip, ini Paca berangkat ke Maroko. Maroko itu Sikit. ternyata perbatasan Paris ya Kak Tia ya. Afrika, ya. Afrika itu. Utara. Wow, Afrika Utara. Kapan kita baca ke sana? Melok diong lah. Jual pempek gitu. Sendiri. Oh iya iya. iya. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit ini persiapannya untuk menuju ke 1 minggu lagi. Ya, Ardi dulu. Ya. Ardi Gimana nih. persiapan yang Iya, dilakukan? persiapannya lumayan cukup keras ya. Iya. Tidak tedok lagi kabarnya? Iya. Sampai biru-biru ya. Sampai biru-biru. Biru-biru. Jadi kita Iya. persiapan itu kurang lebih udah 4 bulanan ya untuk persiapan yang ke Maroko. Wow. Ya udah 4 bulan. Kita lebih fokus ke fisik sih sebenarnya. Oke. Karena kita kan nggak tahu ya di sana cuacanya gimana gitu kan. Terus jadwalnya juga itu padat dari pagi sampai malam gitu kan. Jadi kita lebih ke fisik sih. Oh, lebih ke fisik ya. Iya. Push up ya. Ya push up, Iya, sit iya. up. Lari di Pakri boleh lah Cak kali. Bener. Lari Up, fisik. sit up, Iya. make up juga. Make up Make harus up ada. gitu ya, betul. Iya. Betul. Kalau dari karyanya sendiri Iya. itu memang udah siap ya. Oke. Karena kita memang sebenarnya tuh udah siap karya, jadi tinggal berangkat aja gitu. Tinggal nyiapin mental lah kalau mau berangkat gitu. Jadi kalau sudah dengar lagu sudah otomatis bergerak dewek tangan. Iya. Padahal kan kita tidak tahu, biasanya kalau di atas panggung itu ngeblank. Ngeblank. Nah, kan yang gitu. Tapi yakin lah kalau Sriwijaya Nasa ini sudah biasa. Dan tadi kita sudah jengok juga ini, boleh ditampil ke oleh kru kita untuk video-video yang sudah pernah ditampil ke sama Sriwijaya Nasa ini. Apa baik kira-kira prestasi-prestasi yang sebelumnya, salah satu prestasi lah yang tidak bisa dilupakan juga di saat ini. Ya, jadi kita itu pernah jadi delegasi Indonesia dari Kagoshima Asian Youth Art Festival di Jepang. Wow, ke Jepang sudah pernah berarti? Udah. Wow, mantap. Oh, Dari- ini ininya ya, sanggarnya ya? Iya, 2017. Oh, ikut juga 17. talent di mana? Iya, ini anak-anak umur 9 tahun. Oh, dari Sriwijaya Nasa. Iya. Iya. Indonesian jadi- Got Talent ini ikut. Bukan, di kemarin sih di sini Sriwijaya Lenteng. Oh, Sriwijaya. Oh, iya 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 iya. Lalu 2019 itu di Asia Pacific International Dance Festival di New Delhi, India. Wow, merinding Cek Susane. Sudah ke India, sudah ke India Jepang ini. loh, luar biasa Iya. ini seni tari Indonesia ini. Iya, untuk temu-temu budaya Indonesia itu di Ambon, di Manado, di Malang, Jakarta, Jogja, nah gitu. Ini di mana ini waktu itu? Ini Festival Sriwijaya. Oh, Sriwijaya. Iya, closing. Seperti inilah kurang lebih ya Kak Gi? Iya, kayak gitu. Jadi lebih atraktif tariannya. Iya, baik dari segi mimik muka, Iya. gerakan, Ya, gitu kan. ekspresif. Tidak nak nyengeh terus. Iya betul. Iya. Tapi berarti ini memang sudah menjadi hal yang rutin ya untuk Iya. menjadi delegasi, baik itu secara nasional maupun internasional. Apakah emang ada agenda tahunan untuk pertemuan nasional atau festival-festival yang emang harus diikutin? Ya, kalau kita memang setiap tahun itu target kita memang ada nasional dan internasional gitu. Makanya per tahun itu kita udah siapin minimal 1 karya gitu. 1 karya tari bersama musik, bersama kostum dan yang lain-lain gitu. Kalau untuk folklore KG berapa lama di situ? Sekitar 2 mingguan. Oh, sekitar 2 mingguan ya. Betul. Oke. Kira-kira kalau dari pemerintah pusat ada yang ikut enggak? Sepertinya enggak deh. Oh. Dia untuk kementerian sendiri dia memberikan fasilitasi langsung dengan kita, lalu kita mengelola fasilitas itu, kemudian kita memberikan laporan sama kementerian, terus dia ngecek.
Nah, waktu pengajuan itu berapa lama ke kementerian itu DB? Iya. Ngirim emailnya itu? Iya, jadi kita pengajuan proposal itu 1 minggu langsung di Langsung ACC. dijawab? Dijawab langsung. Memang mereka punya deadline-nya per 1 minggu. Oke, luar biasa. Iya, betul. Siapa, coba, siapa Menteri Kebudayaan kita? Pak Nadiem Makarim. Wow, Terima kasih. luar biasa ya. Jadi ya, mereka itu sat-sat memang ya. ada timnya ya di situ tuh. Iya. Timnya Dewe. Dan Iya. mereka mungkin ada anggaran mungkin. Iya, itu program BKIB Internasional. Oke, berarti Iya. memang ada programnya untuk promosi Promosi budaya. Iya. Berarti memang disupport lah ya oleh pemerintah ya. Iya. Gitu ya. Terima kasih Kementerian Kebudayaan. Oh, Jadi iya, iya. setelah di ACC itu dikasih bintang 5 nggak? Oh, jelas. Itu bukan ojol. Pak Nadiem ya kan? Bukannya, Langsung Pak Nadiem ya. Pak Oke. Nadiem. Oh, berarti prosesnya 1 minggu langsung dijawab, tidak pakai call atau WA atau apa Via email ya? Iya, atau di selawang kita wong dalam juang Iya. tidak kate ya. Tidak ada, kita tidak saling mengenal. Berarti pure memang itu Pure. email. Iya, Iya. dari email dijawab. Untuk WA kan kayak kita harus kirim data paspor dan lain-lain kan biar mereka proses untuk kontrak kerja. Jadi by WA dan by email. Mereka juga buat apa namanya data-data itu dari mereka semuanya. Jadi kita ngirimin kayak data-data paspor, data-data jadwal, Oke. jadwal di sana sehingga mereka bisa ngecek dan cross check. Yang pasti itu setelah di ACC ya. Iya, Iya. betul. Nah ini kan jadi kabar baik juga nih Cek Susan untuk masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, penggiat budaya, baik itu Benar. tari, musik, dan lain-lain. Iya. Ini berarti kan ada peluang bahwa bukan cuma kalian bisa berkutat di level daerah maupun Benar. nasional aja, bahkan bisa sampai ke luar negeri, Benar, ke internasional, go mancanegara. internasional, karena memang sekarang didukung sekali oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin kalau emang butuh arahan bisa ngubungin Tia dengan Ardi juga nih. Iya, bisa Kira-kira. banget. Ardi. Iya, karena banyak juga kan di Palembang ini para penggiat-penggiat budaya lokal Iya. yang memang pasti kreatif, dan sekarang ini kan semakin lokal itu semakin unik pasti Benar, ya. itu Dan yang semakin diangkat bisa ya. dijual. Betul. Betul, luar biasa. Nah, ngomongin soal Srijaya Nasa ya, Srijaya Nasa. Kan pasti kalau sudah dengar kayak ini adalah rasa pengen tahu, pengen ikut kayak gitu. Nah, biasanya nerimo dari umur berapa sih untuk masuk ke Srijaya Nasa ini? Terus ada cak mana syarat-syaratnya atau ada iurannya kah? Kayak itu. Boleh dikasih tahu sama pemirsa. Iya. Kalau dari Srijaya Nasa sendiri, kita itu open class mulai dari umur 4 tahun Oke. sampai dewasa. Jadi kalau mau umur 30, 32, 35 mau nari, Boleh. it's okay. Kan sebagai healing juga Iya, kan iya, untuk iya. tubuh dan sebagai media olahraga Olahraga. gitu kan. Nah, untuk iurannya ada iurannya gitu. Iurannya ada pendaftaran sama per bulan. Terus kita itu juga ada ujian. Jadi ujian performance namanya tuh ujian resital. Jadi nanti untuk siswa-siswa yang sudah belajar nanti dia mempresentasikan apa hasil belajarnya, pakai makeup, kostum, musik, performance gitu. Nah, lalu diberikan sertifikat apresiasi dan tabungan pendidikan. Nah, sebagai apa ya, motivasi mereka agar semakin semangat. Nah, nanti kita kasih tahu kalau misalnya mau tetap semangat, kita nanti bisa dimasukkan di seleksi untuk event-event nasional atau internasional gitu. Ini banyak sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta kah kalau untuk acara, atau biasanya diundang untuk ngisi acara. Iya. Untuk pernikahan mungkin juga bisa ada tim yang bisa diisi acara untuk Iya. pernikahan kayak itu. Banyak enggak kayak gitu? Kalau dari kita mulai dari 2016 itu sudah di Kementerian Pariwisata RI, kemudian TVRI Indonesia waktu itu, karena yang waktu ke India yang memfasilitasi TVRI. Wow. Jadi PTBA, PTTEL gitu, PT apa lagi? Banyak ya, saking banyaknya ya, lupa ya. Lupita jadinya tuh kan. Jadi memang udah banyak lah kerjasama yang dilakukan,
baik itu ke swasta maupun ke pemerintah ya. Iya. Nah, Ardi sendiri nih sebagai salah satu pengajar lah ya di Sriwijaya Nasa. Itu kan pasti banyak juga yang anak-anak kan, ada kendala nggak sih dalam melakukan? Iya, kalau Ardi sendiri kan ngajarnya tuh yang usia 4 tahun. Oh, 5 benar-benar yang tahun. kecil ya. Oh Iya. ya, termasuk apa Ardi? Boleh dibilang gitu. Lagi nyari ya. Lagi nyari kalau namanya. Jokes ya, jokes ya biar santai ya. Iya. Jadi kalau yang untuk 4 tahun, 5 tahun itu masih biasa lah ya, masih main-main gitu kan. Iya. Jadi harus banyak sabarnya. Masih gemas ya. Sering ngolo ikan lagi Iya, lucu-lucunya. lagi lucu-lucunya. Agaknya lagi lucu-lucunya juga. Apalagi mami-maminya tuh. Iya. Gemes. Jadi gemes aja gitu. Kadang tuh kita nggak tahu, ada aja tingkahnya gitu tiap hari kalau yang 4 tahun, 5 tahun gitu. Tapi itu kan. biasanya direwangi sama orang tuanya ya? Iya, biasanya ada yang ditinggal juga. Ada yang tinggal. Iya. Berapa lama biasanya kalau setiap kelas tuh buka berapa lama durasinya? 2 jam. Oke, 2 jam. Pertemuan seberapa seminggu sekali atau Kalau pertemuan itu 2 kali seminggu. Itu ada hari Kamis, Jumat, sama Sabtu. Jadi tinggal pilih aja jadwalnya. Oh, oke. Nah, Kak Tia, kalau tahun ini sudah ngikutin event apa untuk Sriwijaya Nasa Dewe? Kalau untuk ke folklornya ini minggu depan ya? Iya, minggu depan. Kalau sebelum-sebelumnya ada event apa yang sudah pernah diikuti? Kalau kita di sini aja ya, di Iya, Palembang di aja. Palembang Palembang. aja. Di Sumsel aja. Kemarin ada Bujang Gadis Ogan Ilir. Oh, Oh iya. Iya, Bujang Gadis Ogan Ilir. Kita kemarin tampil sebagai pembukaan di sana. itu anak-anak Sriwijaya Nasa Iya, atau anak-anak. anak-anaknya. Iya. Yang paling besar lah, umur-umuran berapa yang biasanya untuk ditampilin ke acara-acara tuh kalau di Sriwijaya Nasa sekarang? Dari umur Kuliah ada atau SMA mungkin? kuliah ada, SMA SMP, ada. SMA. Oh, SMP SMA Iya. ya. Kuliah, SMP, SMA, kuliah. Jadi itu mereka pasti ini kita ngomongin cuannya ya, mereka dikasih Iya, acara, iya. oh tetap dikasih Iya, berbagi-bagi. iya, gitu. apresiasi. Udah profesional lah ya. Kalau seleksi bener. acara ya profesional. Iya, betul. Tapi untuk mencapai ke tahap itu pastinya nggak mudah kan. Bener. Kan butuh seleksi-seleksi juga kan Mereka untuk bisa yang luar tampil biasa. menjadi pengisi-pengisi acara. Pernah ngadain acara lomba ada untuk Sriwijaya Nasa atau ulang tahun Sriwijaya Nasa nih kalian ini atau mungkin kedepannya bakal pengen ngadain kayak gitu biar lebih dikenal lagi sama wong-wong Palembang. Iya, pernah. Kita tuh 2019 pernah. Nah, setelah COVID, mulai agak tarik Hidup nafas ya. dulu ya. Tarik nafas, terus ini lagi berusaha untuk sedikit demi sedikit bangkit gitu loh. iya. Karena kan lumayan kalau pas COVID itu lumayan ya kan, Terdampak ya. iya, pertunjukan kan tidak boleh sama sekali gitu kan. Hanya online aja dan itu tuh vibes-nya tuh beda. Iya. Kalau pertunjukan langsung kan kita bener-bener merasakan ketika orang nonton tepuk tangan dan itu tuh sampai Iya, energinya gitu kan. Sebagai performer kita merasa puas sekali gitu. Iya. Karya kita dilihat orang. Tapi kalau ketika online Online. tuh No reaction, nggak ada reaksi Iya. apa ya. Iya. Bisa kita nari di depan kamera nah. Iya. sudah gitu. Itu sih beda sih vibes. Nah, kalau untuk Sriwijaya Nasa sendiri ini kok kan bisa sampai ke notice sampai di Maroko ke Jepang. Itu apa sih promosi yang dilakukan? Apakah emang cuma upload video-video di Instagram atau di sosmed lain atau seperti apa? Ya, kita awalnya itu memang dulu kan karena saya ngambil kuliah seni tari, memang ada koneksi gitu satu sama lain dengan teman-teman. Yang biasanya kita itu berkabar, guys ini aku ada ini sih apa pertunjukan di misalnya kayak di Jepang, mau nggak gitu-gitu. Nah di situ memang dari perkumpulan kita sendiri gitu. Nah lalu biasanya pihak-pihak yang mau mengundang kita itu melihat kita di sosmed. Jadi emang dia mengkurasi itu dan nge-tracking kita, bener nggak orang ini, apakah mereka ini konsisten, apakah mereka mengeluarkan karya terus gitu kan, karena mereka harus memastikan dong
mereka mengundang orang-orang yang valid gitu loh. Jangan sampai nanti kita fiktif kan. Iya. Nah, nanti siapa yang datang, siapa yang diundang gitu kan. Nah, itu sih. Berarti Kak Tia terasa berarti di tracking sama pemerintah pusat ya? Terasa waktu mau ke Maroko ini. Iya. terasa banget. Karena kan pasti pemerintah Kemendikbud bukan tidak menerima mentah-mentah surat ini udah dikasih. Iya, Enggak. betul. Mereka melihat ini orang-orang ini karena bawa nama Indonesia. Iya, jangan sampai nanti malah jadi bumerang kan buat mereka Iya, gitu. iya, benar. Betul. Berarti memang branding di sosial media itu sangat penting lah ya. Sangat penting kalau untuk profesional seniman sangat penting. Sangat penting ya. Sangat Srijaya Nasa penting. sendiri pakai apa aja nih platformnya? Instagram. Instagram. Instagram sama di Google, Gmap. Oh, I see. Berarti di Instagram ya sangat berpengaruh berarti ya. Iya, Di betul. Untuk promosi seni tari. Nah, ngomong-ngomongin soal media, ke folklore nanti ada tim media nggak? Itu Kak Tia. Sepertinya kita sendiri ya. Cuma menghemat. Bukan maksudnya Budget ya? kalau belum ada dia nak jelo tadi tim giring, ini tim media, tadi penerjemah. Iya, pacak galau. Iya benar. Dengan peserta-peserta yang lain yang 20 negara itu sudah ada kenal nggak atau komunikasi atau apa udah Kak Tia? Tidak sama sekali, kita nggak saling kenal oke. mengenal. Paling pada saat di sana. Baru saling bakal kenal. kenalan ya. Iya, Oke, kita bakal gali lebih dalam lagi mengenai Srijaya Nasa. Mungkin pemirsa juga udah penasaran dan mungkin sebagian juga pengen join nih di Srijaya Nasa Benar. Dance School. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masuk ke segmen ketiga. Ini masih seru kita bahas tentang delegasi dari Indonesia ini pergi ke Maroko pastinya untuk mempromosikan budaya seni tari yang ada di Indonesia dan juga perpaduan ini mungkin dari Palembang, dari kota lain ini tariannya ini dengan tarian kontemporer juga bener Betul. ya, masih dengan Kak Tia dan juga Kak Ardi. Arti. Nah, mungkin Ya. membuka segmen ketiga ini, apa sih sebetulnya dari pihak penyelenggara yang membuat alasan mereka yang memilih Srijaya Nasa? Apakah mereka pernah spill nggak? Kami ini pilih Srijaya Nasa karena Ya. keunikannya atau apa reaksi dan tanggapan mereka sama? Pasti Kak Tia tahu lah ya. Kemampuan ya, Tahu, kemampuan dari pokoknya sendiri. mereka dua nih Iya, pakai senangnya senangnya berangkat Maroko ini ya. itu. Jangan lupa bawa pempek. Oh, udah kate Oh, gitu. itu bawa dari Sampai sini. ini ke sana. Oh, oleh-oleh ya. Iya. Mereka suka dengan ini sih, kearifan lokal. Kearifan lokal Indonesia. Karena kan Indonesia itu luar biasa. Kearifan lokal mulai dari keseniannya, sastra tuturnya, kemudian naskahnya. Itu luar biasa gitu. Saya melihat mereka itu senang sekali dengan melihat kayak tari-tariannya, kostum. Kan kostum kita daerah unik. kita ya. Iya, unik banget gitu kan. Dari yang lain ya. Iya. Di apa di Megah lah kepala ya. megah gitu, pakai baju yang itu sangat rumit sebenarnya dilakukan kan. Pengerjaan-pengerjaan itu nggak cukup sehari dong. Ya kan kayak songket itu Betul. 2 bulan lebih, kemudian membuat teratai gitu kan. Nah, itu mereka senang gitu. Karena Berapa kali unik. tampil di situ nanti Kak? Dua kali untuk pertunjukan. 2 kali untuk pertunjukan. Oh, sebentar. 2 karya. 2 karya. 2 karya tari, 3 karya musik. Oh. Jadi kita tuh 5 kali. Oke. 2 karya tari itu tetap diiringin musik live ya? Iya, Iya. betul. Nah, untuk 3 karya tari seperti apa itu? Karya musik. 3 area musik. Oh iya, 3 karya musik itu seperti apa? Karya musik itu punya dari Asneo Ensemble. Oh, Jadi dari Belitung. Jadi emang mereka fokus ke gambus Melayu, Wow, Deutero luar Melayu, biasa. Melayu muda. Oh, Gitu. ikan dalam kolam berarti. Iya. Jadi Bisa jadi ya. Bener. Benar. Nah, ini kan berarti ada 2 karya tari ya. Iya. Nah, itu ide siapa sih yang buat penciptaan baik itu kostum, baik itu tari, atau Kak Tia Dewe atau seluruh gabungan dari pengajar-pengajar? Oh iya. Kalau untuk konseptor itu saya sendiri sama koreografer.
Nah, jadi ada satu karya itu judulnya Gelora Sriwijaya. Jadi di situ saya menceritakan tentang keanekaragaman mulai dari Hindu masuk, Buddha masuk, iya, sampai kepada Islam masuk gitu loh. Jadi adanya kita sekarang saat ini ya karena adanya akulturasi, adanya difusi budaya, adanya diaspora budaya gitu. Kolaborasi. Iya. Ya. Nah, jadi kita itu tidak serta-merta itu berdiri sendiri gitu loh. Ada hal-hal yang itu saling mempengaruhi dan saling menguatkan. Nah, jadi di sana di Gelora Sriwijaya itu memang lebih kepada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apapun itu kita tetap menjadi satu gitu loh. Tidak menjadi perpecahan. Nah, saya mau menyuarakan kedamaian gitu loh. Bahwasannya apapun kita berbeda, tetapi kita tetap satu visi dan misi. Kita tetap cinta damai gitu. Nah, itu luar biasa. ya. Jadi memang ada pesan-pesan yang sangat inspiratif untuk disampaikan. Bukan cuma sekedar menari, bergerak, tetapi ada message yang disampaikan kepada dunia. Keren banget. Nah, ke Ardi nih mungkin. Ardi, tantangan terbesar yang dihadapi oleh grup ini yang akan berangkat ini dalam persiapan tuh apa sih sebenarnya? Apa ya tantangan terbesarnya? Gak ada ya? Gak ada, semuanya polisi ya, semuanya udah Karena gampang. tadi untuk, urusan finansial sudah galau. Itu biasanya. Duit aman. Itulah tantangan terbesar. Tantangan terbesarnya dana ya. Nah, tapi sudah tertutup ya. Iya, betul. Oke, ini Ardi, Gelora Sriwijaya kata Kak Tia tadi. Nah, itu untuk tekniknya itu seperti apa? Atau kita lebih maju ke tarian Palembang atau dicampur dengan tarian lain seperti Aceh kah? Terus nanti pindah-pindah lagi, balik lagi ke Jawa kah tariannya, balik lagi ke Sumatera kah? Atau lebih banyak yang Sriwijayanya kita ini? Lebih banyak Sriwijayanya kalau untuk karya Gelora Sriwijaya itu sendiri ya. Lebih ke situ. Nah, untuk tekniknya apa berganti kostum di situ pada saat nari langsung atau memang satu kostum itulah Satu untuk penari kostum. satu karya? Iya, satu kostum. Nah, Tia dan juga Ardi, ini mau berangkat ke Maroko, ke benua Afrika. First time kan? Baru pertama kali ya? Kalau Afrika first time. Nah, ini tanggapan keluarga seperti apa sih dari kalian berdua? Supportnya juga kan. Dari saya? Iya. Apalagi kan ada baby ya. Nah, ini harus ditinggal ini 2 minggu. Iya, itu. Jadi ya mau nggak mau baby harus ditinggal ya. Kalau keluarga ya sangat support, terutama suami saya itu komposer dari karya-karya ini. Iya, dia juga berangkat. Seni juga. Iya. Berangkat juga berarti? Iya, dia komposernya, saya koreografernya. Wah, itulah lemaknya sefrekuensi ya. satu frekuensi katanya tuh ya. Iya, jadi pasti didukung kan ya. Iya. Karena ikut juga ya. Iya. Komposer musiknya. Iya, dia komposer musiknya suami saya sendiri. Gitu. Kalau Ardi Dewe selain ngajar apa kegiatannya? Untuk saat ini ngajar aja sih. Ngajar aja ya. Berarti udah selesai kuliah atau Udah. sudah selesai? Berarti memang Matematika dia. SPD kan? Oh, guru Iya, ya. SPD. Guru matematika. Matematika. Oh, matematika. Tapi Luar jadi biasa. guru Jadi guru. anak-anak. Masuk. Bisa ngitung di 1, 2, Iya, 4, 5. Iya, benar. Nah, tinggal dimasukin rumus. Iya. Nah, kalau Tia sendiri ini kan kok bisa lari ke M.Hum ini ya, gelarnya ya? Kalau Ambil S2 ya? iya, saya emang MHUM itu humaniora pertunjukan. Humaniora pertunjukan. Iya. Jadi memang didalemin lagi ya? Iya, saya ambil kajian budaya. Oke, berarti lebih ke yaitu tadi Ngambil di UNY juga? Di UNS 11 Maret Solo. Oh, Solo. I see. biasa. Tapi asli orang Palembang? Muara ini. Oh, Moraini. Itu udah lama Tia? 2016. 2016 lulus. Iya, habis lulus langsung ke Memang seneng ini ya, menari kayak gitu ya. budaya. Suka. Kayak gitu. Betul. Memang didalamin ya. Oke. Apa sih yang bikin ciri khasnya? Apa dari Sriwijaya Nasa ini? Kira-kira. Ciri khasnya saya biasanya banyak mengolah tentang Sriwijaya. Jadi dari kata Sriwijaya Nasa itu sendiri kan dari Raja pertama Sriwijaya, Dapuntahiang Sriwijaya Nasa.
Nah, jadi memang fokus-fokus di karya kita itu saya banyak mengangkat dan menggali prasasti-prasasti Sriwijaya. Nah, yang karya kedua ini tentang Sidayatra, yaitu perjalanan suci dari Dapuntahiang membawa 20.000 pasukan untuk melakukan ekspansi perdagangan. Wow. Nah, dari Minangkabau itu dari prasasti Kedukan Bukit. Wow, Nah, aku Bucak dapat pelajaran sejarah pagi ini. Inilah hebatnya Luar Sriwijaya biasa. Nasa ini, jadi Iya, memang bukan cuma menyampaikan pesan, tapi Bukan nari baik. bukan nari Ternyata ada baik, sejarah di ya kan? belakangnya. Iya, Ada betul. bacoannya galau yuk. Iya, ada bacanya. Ada bacanya galau Iya. dan dalam ini. Ya. Iya, benar. Berarti istilahnya anak-anak yang diikut Sriwijaya Nasa ini diberitahu juga ya, Iya, kalau pasti. bahwa backgroundnya ini, mereka benar. juga bukan sekadar nari baik. Betul. Tapi kayaknya bukan cuma diberitahu, kayaknya diberi ayam goreng juga. Nasi. Iya, iya. Kalau tahu kayaknya kurang. Iya, iya, kurang. Kurang protein ya. Tahu tempe ya. Oke. Balik lagi kita Oke. ke folklore ya. Iya. Nah, pada saat dapat terpilih nih, Cak Mano kira-kira bingung nggak? Maksudnya tuh untuk dananya, untuk apanya saat itu? Kan Iya. kan belum tentu pasti nih Iya, diterima betul. sama Betul. itu Iya, iya. bingung juga kan, tapi itu tadi ujung-ujungnya rezeki. Iya. Kalau sudah jodoh rezeki pasti dikasih jalan. Cak Betul. Mano sih ada maksudnya kayak gini. Ada cadangan nggak kalau misalnya kementerian ini tidak bisa, aku Iya. memang nunggu ke dana itulah, nunggu ke financial itulah. Iya. Jadi benar kata Cak Susan ya. Setelah dapat undangan kita bingung. Ini dananya besar banget kan? Karena kesana itu satu orang aja tuh 30. Balik apa PP itu? PP. PP, iya. Iya. Oke. Jadi Agak kami gimana gitu. dakdukder gitu kan. Tapi Modal nekat berarti kamu nih. Iya, Oh, luar biasa. Oh, emang Om Palembang nih Anda. Om Palembang nih, Di Dem Satau. Tapi kalau tidak dicoba tidak tahu kan? benar, Nah, benar. Kita ada beberapa opsi, mulai dari kementerian ataupun dari pihak-pihak swasta kayak PT-PT gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa mengharapkan ketika kita belum mengusulkan gitu kan. Jadi ya udah, pokoknya usulin aja, kerjain aja. Hasil akhirnya ya udah biar Pasrah ya. Tuhan yang menentukan. Betul, karena sudah 3 kali tadi ya. Iya, betul. Nah, Tia dan Ardi, ini kan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Iya. Boleh kasih himbauan ke anak-anak muda di Palembang dan Sumatera Palembang, Selatan yang nonton, yang mungkin juga mereka ini penggiat budaya lokal, biar mereka juga semangat terus itu. Iya, oke. Silakan. Buat teman-teman yang di sana, semangat terus untuk selalu mencintai kebudayaan Indonesia, karena dari mencintai ini kita akan tahu bagaimana rasanya berbangga menjadi orang Indonesia gitu. Jadi apapun yang terjadi, apapun kendalanya, tetap berjuang, tetap semangat. Nah, gitu. Wow, luar biasa. Dari Ardi mungkin mau kasih himbauan? Kasih Ya, semangat kalau. Atau kirim salam buat teman-teman. Radio. bukan. Ya, buat anak-anak muda sekarang jangan malu ya untuk mencintai budaya kita sendiri, karena yang kita tahu budaya kita tuh udah banyak yang diklaim oleh luar gitu Iya, kan. benar. Jadi kalau bukan kita siapa lagi yang mau Iya. melestarikan budaya Indonesia Betul. gitu. Iya. Oke, apalagi saat ini sosial media sudah banyak, Betul. jadi kalau mau Iya. memperkenalkan itu lebih mudah ya. Iya. Apalagi agak aneh-aneh dikit sudah langsung viral. Nah, Cak itu. Oke, thank you so much guys. Terima kasih banyak. Iya, Iya, sama-sama. Betul. Mudah-mudahan lancar minggu Amin. depan Safe berangkat ke flight. Maluku. Amin. Tetap jago kesehatan. Amin. Kalau tidak penting tidak usah keluar niat. Betul. Tetap fokus ya, Iya. karena cuaca kita yang luar biasa ini. Iya. Belum sampai selesai-selesai ini. Kita doakan cepat selesai. Nah, itu Iya. tadi pemirsa bincang-bincang bersama dengan anak muda yang luar biasa dari Sriwijaya Nasa. Sriwijaya Nasa. Yang bakal tampil di Maroko minggu depan. Nah, pemirsa terus nonton Halo Palembang setiap harinya karena ada banyak narasumber-narasumber yang inspiratif dan pasti menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk Bang Cek Bice. Akhir kata aku HGK Inde. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.